معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti biasa, terlebih dahulu kita awali pengajian kita dengan sama-sama membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengajian kita malam ini masih melanjutkan materi tentang menebarkan salam atau yang disebut dalam istilah bahasa Arabnya ifsha'us salam. Minggu lalu kita sudah mengawali pembicaraan tentang tema ini. Islam telah mengajarkan cara yang luhur dalam memberi hormat kepada sesama muslim. Jadi antara kita sesama kita salah satu adab etika kita itu ialah saling memberi hormat antara satu dengan yang lain. Islam dalam hal ini telah mengajarkan cara bagaimana Islam mengajarkan cara kita menghormati orang. Masing-masing agama punya ketentuan atau ajaran tersendiri bagaimana cara menghormati orang lain. Tapi karena kita penganut agama Islam, karena kita sebagai muslim ya yang kita pelajari tentu bagaimana cara bersih menghormati orang menurut agama kita lah, ya. Yaitu dengan mengucap salam. Nah, ya, jadi menyebarkan salam. Nah, jadi mengucapkan salam kepada orang lain itu dalam rangka kita menghormati orang lain itu. Mana dia ucapan salam itu? Assalamualaikum. Nah, itu minimal. Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum warahmatullah. Lebih lengkap lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang lengkap, ya. Nah, begitu caranya kita menghormati orang lain juga dalam rangka menebar salam. Apa maknanya salam? Kemarin sudah kita jelaskan. Salam itu selamat atau keselamatan. Assalamualaikum. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepadamu. Nah, itu doa orang, ya. Tambah lagi Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah melimpahkan keselamatan dan rahmatnya kepadamu. Salam, keselamatan dan rahmat. Satu lagi lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan berkah kepada kamu. Jadi 3 dapat itu, ya. Jadi itu doa kita. Kita nebarkan salam, artinya kita nebarkan doa kepada sesama kita. Jadi dari makna, ya, teks salamnya itu kan sudah dapat kita pahami, itu terkandung doa orang. Tentunya kalau orang mendoakan kita, ya kita balas lagi doanya. Jangan kita minta doa ibe. Maka hukum menjawab salam itu wajib. Jadi kalau kita orang ucap salam Assalamualaikum, kita diam, nah itu dosa kita.
Tapi kita menebarkan salam itu hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan dapat pahala, tapi kalau kita tidak lakukan tidak dapat dosa. Tapi kalau kita menjawab itu dihukumkan wajib. Kalau kita tidak jawab salam orang, itu hukumnya kita mendapat dosa. Nah ya, dah, itu tanamkan itu. Lalu ayat Al-Quran yang memerintahkan kita menebarkan salam itu dengan tegas dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. Dengan tegas di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Itu dia perintahnya. Itu dia anjurannya. Ya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, ya, apabila kamu diucapkan salam oleh seseorang, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, aurudduha, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa, sama ya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi apa yang kita buat itu ada perhitungannya, ya, ada balasannya dan sia-sia. Nah ini terkandung, ya, pelajaran pertama, kita diperintah untuk menjawab penghormatan orang. Dalam hal ini salam, menjawab salam orang kalau orang memberikan salam kepada kita. Kalau orang memberi salam kepada kita, balaslah salamnya itu dengan yang lebih baik. Balaslah penghormatannya itu dengan yang lebih baik. Atau sama. Ya. Ibarat kalau orang ngasih kita satu, kita balas dua. Kalau orang ngasih dua, kita balas tiga. Kalau dah orang kasih satu, kita balas satu. Ya, ya. Jadi Allah menyuruh kita orang mukmin untuk membalas salam yang diucapkan kepada kita dengan ucapan salam yang lebih baik. Kalau kita malas, dengan yang sama, serupa, setimbangan, tapi jangan tidak dijawab, wajib hukumnya, ya. Kalau orang ucap salam kepada kita, Assalamualaikum, nah, kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu kita lebihi. Kalau orang ucap salam, Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dah tu, sama, ya. Nah, jadi
lebihkan. Kalau tak lebih, samakan. Kalau dia ucap Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sama. Kalau dia ucap Assalamualaikum warahmatullah, kita, ya. Kalau dia ucap Assalamualaikum warahmatullah, kita balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah, sama. Ya, pokoknya harus kita lebih. Itu dianjurkan begitu. Artinya kita tuh dianjurkan menjadi orang baik, jadi orang murahan. Kalau orang doa satu, awak berdoa dua. Jadi Islam sangat melarang kita melaknat orang lain, ya. Tebarkan salam, ifsya'us salam. Ini anjuran, ya, dalam kita bermasyarakat, bergaul. Jangan melaknat, jangan mengutuk, jangan merusak. Sudah? Jadi jawabnya itu betul-betul Waalaikumsalam. Jangan Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi situ ada al-asyamsiyah. Sinnya tasdid Waalaikumsalam. Kalau Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu tidak ada pakai al. Waalaikumsalam, ada tak tu? Do. Itu sangka dalam kemud apa telegak sebut. Ini doa, ibadat. Salam itu doa, doa adalah ibadat. Nah, jadi jangan sangka dalam kemud. Ada nilainya. Jadi kalau kawan Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Jangan Waalaikumsalam. Ngucapnya juga betul-betul, jangan ditambah waw. Antara kap dengan mim tu. Assalamualaikum. Wah, sampai tatu Yaman sana. Baru nyampe nyetop kumnya. Tak pakai waw itu antara kap dengan mim. Assalamualaikum. Tahu maknanya tadi sudah saya jelas ya. Biar kita paham, ingat. Jadi kita doai orang Assalamualaikum, semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kamu. Kalau kita tambah warahmatullah, semoga Allah melimpahkan keselamatan dan rahmat kepada kamu. Kalau kita tambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan kepadamu. Itu maknanya. Bagus ya? Elok tak? Lengkap? Nah, itu. Jadi ngucapnya betul, jawabnya betul. Kirim salam lewat WA di HP. Tulis Latin Assalamualaikum WW. Apa? WW itu apa namanya? Kalau kan sering juga di HP itu kan apa ya, copy paste ya, ambil Assalamualaikum WW, paste ke tempat kita, itu dah ada kirim salam namanya tuh, kirim WA we. Jadi copy paste dulu, kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan WW. Itu singkat-singkat, dah ada masuk dia. Udah tu yang jawab pula Waalaikumsalam WW. Sama dah erot bela. Ada dah tu. Pen. Ada ya? Waalaikumsalam WW. Nah. Fatal kalau yang bagi fatal, yang jawab fatal.
lain kali. Maka itu yang punya HP itu kalau kirim salam kan ada font Arab ya di keyboard itu ya. Ambil font Arabnya tuh Assalamualaikum. Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tak pakai baris tak masalah, kita tahulah bacanya. Nanti ada hadis menjelaskan beda antara Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beda tuh. Nanti ada hadis kita baca ya. Sudah jelas ya? Jadi para ulama telah sepakat bahwa hukum mengucap salam adalah sunnat, sedang menjawabnya adalah wajib. Dah, sekarang kita masuk hal-hal yang berhubungan dengan salam. Hal-hal yang ada kaitannya dengan salam itu ya. Kita ambil, kita kutip dari hadis, penjelasan dari hadis Rasulullah. 1. Mengucapkan salam termasuk memenuhi hak sesama muslim. Yang pertama ini. Ya. Jadi mengucapkan salam itu termasuk memenuhi hak sesama muslim. Kita antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ada hak yang mesti kita penuhi. Ya. Hak di situ artinya sesuatu yang seyogianya jangan ditinggalkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim lain, haknya seorang muslim dengan muslim yang lain, sittun, 6. Ya, 6. Jadi ini yang segiannya jangan kita tinggalkan. Bahkan satu kewajiban jadinya. Mana dia? Idza laqitahu fasallim alaihi. 1. Apabila kamu berjumpa dengan orang lain tadi, muslim, fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Itu hak, ya, hak sesama muslim. Lah, fasallim alaihi, salam. Kapan ketemu salam. Assalamualaikum. Ya. Nanti ada hadis lain, baik orang muslim itu yang sudah kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ini nak nunggu kenalnya kalau solihin, assalamualaikum. Tengok nyuk solihin sudah berhenti salam. Kalau lah masuk langgar kau duduk-duduk di teras saja lah orang Islam. Mungkin orang Kristen duduk situ. Assalamualaikum. 1 ya, kapan ketemu orang Islam, baik yang kita kenal atau tidak kenal, assalamualaikum. Jadi dah nunggu orang kenal ni kan. Kadang yang bertambah kenal, bertambah tak nak itu salam. Pula ini biasalah. Itu yang dah elok tu, pakai biasa. 2. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundang kamu, fa'ajibhu, penuhi. Ya. Datangi. Hadiri undangannya itu. Ini hantar puasa ni banyak undangan-undangan. Sedekah arwah, penuhi. Jangan tak dipenuhi. Penuhi. Kecuali kita ada halangan. Itu lain masalah. Ya. Atau kita undangan itu 3 malam, 1 malam itu 3. Nak datangi ketiga tak mungkin pula acaranya. Barengan waktu yang dululah. Itu ada skala prioritas.
Ajibhu wa iza da'aka fa ajibhu. Itu hak kita sesama muslim. Datang itu. Wa idza stansahaka fansahhu. Bila dia minta diberi nasihat, berilah nasihat. Kalau dia minta diberi nasihat, beri nasihat. Coba kau nasihat ni saya kau. Datang guru, datang kiai, datang ulama, datang ustaz. Tolong ustaz, nasihati saya ni biar rajin ibadat. Macam itu orang banyak. Kalau zaman Nabi, sahabat minta dengan Nabi. Nabi dah ketik lagi, di bawah itu lagi dengan sahabat-sahabat. Bawah sahabat lagi tabi'in, bawah tabi'in. Kini tak ada lagi tabi'innya. Ya dengan ulama-ulama lah, ustaz-ustaz lah. Ikut dah pernah minta nasihat dengan ustaz. Ustaz, ulama, kiai beri nasihat di dalam masjid itu beri nasihat, datang tak nak. Apa lagi nak ke rumah dia? Ngapa? Apa hal lah? Minta nasihat dikit guru. Saya kok malahnya semayang. Macam mana cara supaya rajin? Kan itu minta nasihat. Nah, pengajian dibuka malam di masjid Majelis Taklim, itulah nasihat tu. Nak datang. Rugilah kita. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Yang keempat ya. Apabila orang muslim itu atos, bersin, acim gitu. Tapi dengar fahamidallah, lalu dia mengucap alhamdulillah. Fasammithu, doai dia. Kalau dia bersin lah, acim, tak mengucap alhamdulillah, tak usah dijawab, tak usah didoai. Macam mana doanya? Yarhamukallah. Hepni bersin, alhamdulillah, kata Hepni. Saya di sini dengar yarhamukallah. Yang talak dia tu bersin. Saling mendoa. Tapi syaratnya yang bersin tu mengucap hamdalah. Solihin jauh sana bersin. Alhamdulillah, kata dia. Saya dengar siko. Yarhamukallah. Maknanya apa? Mudah-mudahan Allah merahmati engkau, solihin. Itu doa juga kan. Tapi kalau dia diam bila sudah bersin, diam, udahlah. Tak perlu kita doain. Wa idza marida 5 ya. Wa idza marida fa'udhu. Bila dia sakit, di antara muslim itu ada yang sakit ringan, sakit berat, fa'udhu, jenguklah dia. Ya. Jenguk itu kunjungi dia sakit. Mendatang orang sakit itu dalam artian kita memberikan bantuan. Kita datang tu beri dua bantuan, moral maupun material. Buat duit semampu kita, bantu material. Yang non material, moral, datang dekat orang sakit, doai, ya. Ya Allah, sembuhlah sakit saya ni, teman aku ini. Ya Allah, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ya, antas syafi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi. Sembuhkan ya Allah, sianuko, sembuhkan. Itu namanya bantuan yang bukan berupa duit, benda. Kalau benda tadi, mungkin kita datang bawa roti, mungkin kita datang bawa duit. Kadang yang sakit tak ada makan roti, yang nunggu orang sakit tu makan roti. Yang sakit tak makan lagi, sudah yang nunggu tu penting juga.
Atau yang sakit itu terselero dengan yang kita bawa. Oh, terbuka seleronya. Alhamdulillah, makan dikit. Itu bantuan namanya itu. Jadi bantuan moral maupun material. Nah, yang keenam, ya. Wa idza mata fattabi'hu. Yang keenam ini, kalau dia mati, ada yang meninggal dunia, fattabi'hu. Antar jenazahnya. Kalau kita nguburnya di apa? Kamu tengah, kubur kamu tengah bentuk. Antar Putri Ayu, antar. Kalau kita memungkinkan untuk itu. Kalau tidak ya dosa. Nah ya. Wa iza mata fattabi'hu. Yang penting kita lakukan semuanya ini dalam keadaan niat kita ikhlas. Kita ngantar orang ke kubur, jangan tak ada pergi kuburan. Kaki awak mati esok, sepidak ngantar ke kuburan. Itu ngarapkan besok giliran mati orang nak ngantar kita ke kuburan. Niatkan ini hakul muslim, bukan ada udang sebalik batu. Ya, ada batu sebalik udang. Lah, ada padi, ada beras, ada budi, ada balas. Ada padi, ada beras, ada budi, ada balas itu. Jangan niatkan ikhlas, ya. Ada tu. Ada tak? Ada. Ayolah kita hantar jenazah tu ke bentor tu. Kaki awak mati sepeda hantar awak. Kalau awak mati sepeda hantar awak ke kubur itu berdosalah sekampungan tu. Urusan awak idak lagi itu fardu kifayah. Jangan fikir, ikhlaskan karena Allah ini hakul muslim. Dengan kita rajin mengantar jenazah ke kubur, ke pemakaman, dengan kita rajin mensolatkan jenazah, dengan kita rajin takziah ke rumah duka, Allah balas kita. Lemahkan hati orang lain untuk menyolatkan kita, mengantarkan kita ke pemakaman. Jadi kita jangan berpikir ke sana. Ya, semuanya itu harus dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas. Ini seseling ada cerita orang ikhlas dalam kaitnya dengan orang mati. Satu kampung orang kayu meninggal. Orang kayu itu kayu murahan. Di satu kampung, kayu murahan, duitnya banyak tapi tangan terbuka, sedekah terus. Hebatlah kayunya. Sampai ajalnya Tuhan berkenan dia meninggal. Si kayu murahan tadi. Sampai diantarlah ke kuburan ramai itu. Masyarakat karena rakyat warga setempat itu kan terasa karena dia murahan tadi ya tak? Ayolah kita kubur no. Rajin sedekah, bagi duit terus, amplop terus datang terus. Ayo, ramai datang ngantar ke jenazah. Habis prosesi pemakaman, anaknya mewakili keluarga pidato. Insyaallah pidato, terima kasih warga sudah, masyarakat sudah membantu prosesi pemakaman ayahnya. Yang kedua, kalau ada hilaf salah orang tua saya selama hidup, selama pergaulan, mohon dimaafkan. Kalau ada utang piutang mohon hubungi saya untuk segera dibayar. Yang terakhir, mohon kesediaannya malam ini untuk datang ke rumah baca kulhu tahlil. Kono itu ya. Amilah malam pertama. Amin. Kan orang kayu baik tadi, orang kayu. Coba kayu lokek sepidak nak datang. Lentaklah di situ. Datang ramai. 200 orang ada tu. Warga kampung itu. Habis baca kulhu tahlil doa.
Sudah tu tegaklah anaknya tadi. Apa kata anaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, jemaah, warga masyarakat yang saya hormati, atas nama ahli waris, saya mohon maaf. Pertama mohon ucap terima kasih atas kesediaannya baca kulhu tahlil dan doa untuk arwah ayah saya. Sudah itu yang kedua, saya mohon maaf kami keluarga belum dapat menyiapkan apa-apa. Airnya dek ketik, wigo dek ketik. Kalau kita mendingan dek susu juga keluar ya. Iko tidak minta toleh yang kawan berdoa. Minta maaf. Lah balik bubar. Sebelum bubar umumnya lagi mohon kemurahan hatinya besok malam datang lagi ke sini untuk baca kulhu tahlil orang tua saya. Balik tu ngangau lah bercakap. Tak macam ayah anak aku yo pelit. Okey. Ayah tu kan main murah. Iko air minumnya nanti kong-kong pergi tu baca kulhu 100 tahlil doa. Boleh lah we go tu keluar ikut tak. Apa kata yang lain jawab? Kan dia tu kan baru sudah menyelesaikan prosesi pemakaman. Tak mungkin mikir-mikir nak ngasih kita minuman. Mungkin malam besok ada. Datang pula malam besok tu. Ramai juga. Ianya lah pula. Tak? Lagi sibuk tadi siang. Mana sempat nak nyerang air lagi. Kalau kita sempat lah. Berapa lah secerik. Dah. Kumpul. Habis baca kulhu ya tahlil. Doa, tegak lagi anak tadi. Ucapan terima kasih. Kedua, mohon maaf tak dapat menghidangkan apa-apa kepada hadirin sekalian. Ketiga, mohon kesediaannya malam besok datang lagi ke siko. Di situ ketahuan yang ikhlas tak ada ikhlas. Apa kata yang tak ada ikhlas? Buntilah esok datang. Kering, kongkong. Nah, sudah. Datang malam ketiga. Ada berfikir lagi? Mungkin malam ketiga lagi tak ada minum lagi nyuap. Tak ada nyuap nyudu minimal. Itu membayang-bayang yang dok keruan. Itu nama dadu ikhlas. Datang malam ketiga. Malam ketiga kami tapi lah kurang tu 200 sedini sampai lah guyur juga hilang. Habis kulhu tahlil doa tegak lagi anaknya. Ucap terima kasih, mohon maaf tak dapat menghidangkan, menyajikan apa-apa kepada jemaah sekalian. Dan besok malam yang keempat kesediaannya minta datang lagi. Nah, bertambah parah. lah berguyur malam keempat tu. Tak ada lagi sebanyak malam ketiga. Jadi pendek cerita, ringkas kata, pendek cerita, malam kelima. Malam keempat datang, malam kelima kurang lagi. Minta lagi malam keenam, bertambah kurang lagi. Malam keenam, ngumumi lagi. Minta hadirin yang ada datang lagi malam besok. Malam minta maaf juga, satu tidak keluar. Malam ketujuh tu. Malam ketujuh keluar, minta datang semuanya. Datanglah orang 10. Dari 200 tadi, tinggal 10 lagi. Itulah yang ikhlas. Yang lain ada datang lagi. Lah 7 malam satu idak yang dapat. Jadi nak dapat makanan dengan minuman. Bukan jadi pahala. Yang 10 kok ikhlas jalan cari pahala dah. Rupanya malam ke-7 itu ahli bait keluarga yang meninggal menyiapkan nasi kotak 200 kotak. Udah tu amplop pula diisinya tiap amplop 100.000, 200 amplop isinya di situ. Bah diharapkan lagi 200 datang kan? Lah dihitung itu, lah ditargetkan yang kurang dari 200. Nasi kotak bukan nasi bungkus. Dah lah. Baca tahlil sudah, kulhu tahlil doa. Nah, baru dia mengucap terima kasih atas kesediaan yang 10 orang datang tadi. Mohon jangan pulang dulu. Ini kami ada menyiapkan apa sekedar makanan. Keluarlah nasi kotak 200. Jadi orang dah banyak dah datang. Jadi kata
anak tadi sudahlah, setiap orang kasih 10 kotak. Itu pun tak ada habis juga. 10 kali 10 100 kan? Masih ada 100 lagi, itu kagilah bagi tempat lain pula. Dah keluar ke amplop lagi. 200 amplop, si 100 bagi. Tiap orang 10 amplop. Jadi 10 kali 10 1 juta. 100 kan? 100 kali 10 amplop 1 juta tiap kepala. Alhamdulillah. Itu dah terbayang dia yang 10 tu bakal nerima macam itu. Yang terbayang tadi yang tak ada datang lagi itu. Jadi jangan kita berfikir macam tu. Ya. Ada makan tak ada sudah banyak cerita, malam esok datang lagi. Itu cuma 3 malam, dia kan minta 7 malam. Siapa ke tengah kalau dia meninggal macam kulhu jangan keluarkan air apa-apa. Tengok kalau kedua tu dah datang lagi. Tinggal lagi imam dengan ada puan balik lah kalau. Itulah orang ikhlas. Tak perhitungan. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Hujung ayat itu tadi. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi kebaikan kamu tu dihitung Tuhan. Keikhlasan kamu tu diganjar Tuhan langsung. Malam tu dapat nasi kotak 10. Ini amplop dapat 10 amplop. Ngapa tidak malam tu 1 juta tiap orang. Nah, kan tak ada dibayang tu sebelum itu. Jadi makanya tanamkanlah keikhlasan dalam diri kita. Ya. Jangan kau malam ketiga apa air putih kau lah. Macam kau lah malam pertama tu. Jangan ada itu. Mudah-mudahan tak ketik. Ya. Jemaah kita kau ikhlas lah kalau mudah-mudahan. Ikhlas itu di perbuatan, bukan diucap. Ambillah kau bagi kau ikhlasnya aku tu, tak jamin itu. Jadi ikhlasnya di siko, bukan di mulut. Macam orang yang 10 tadi tu, ikhlasnya di siko. Ada tak ada minuman, sudah lantaklah datang terus. Nah, ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi itu 6 hakul muslim alal muslim. Kita ulang lagi, satunya mengucap salam kalau ketemu. 2, menghadiri undangan kalau kalau tak diundang jangan datang. Itu tamu tak diundang namanya tu. 3, memberi nasihat jika diminta. 4, mendoakan yang bersin kalau dia mengucap hamdalah alhamdulillah. Doanya apa? Yarhamukallah. 5, menjenguk orang sakit. 6, mengantarkan jenazah jika ada yang mati. Pesan saya tadi, ikhlas. Jangan kalau tak ke kuburan, lagi kita mati, siapa tidak antar kita ke kuburan. Itu tak ada ikhlas itu. Yang kedua, ya. Masalah yang kaitan dengan salam yang kedua, semakin lengkap ucapan salam, semakin banyak pahala yang diberikan Allah kepada yang mengucapkan dan juga yang menjawab. Tadi ya. Nah, kita baca hadisnya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an berkata, kata Imran bin Husain, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang datang kepada Nabi. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, langsung mengucap temu Nabi, Assalamualaikum. Ya. Faradda alaihi. Lalu Nabi jawab, Waalaikumsalam. Faradda alaihi. Lalu orang itu duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asrun. Kau dapat 10, kata Nabi. Summa jaa akhar. Kemudian datang lagi yang lain. Faqal, Assalamualaikum warahmatullah. Lebih dikit ya.
Faradda alai, Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Fajalasa, duduk dia. Faqal, apa kata Nabi? Isrun, 20 kau dapat. Summa jaa akhar, kemudian datang lagi yang lain. Faqal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alai, langsung Nabi menjawab seperti itu. Fajalasa, lalu duduk. Faqala salasun, 30 dapat kau. Lah, faham? Terbayang itu dari hadis ini? Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Ya. Nah, hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi jemaah sekalian, ucapan salam yang disampaikan seseorang maupun jawaban yang diberikan itu akan mempunyai nilai pahala yang berbeda-beda sesuai dengan lafaz kadar salam yang diucapkan. Jadi kalau kita mengucapkan Assalamualaikum itu dapat pahalanya 10. Kalau kita mengucap Assalamualaikum warahmatullahi 20. Kalau kita mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi kalau orang jawab bersalam kepada kita Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah, dia ngasih kita, dia dapat 10, kita jawab kita dapat 20. Jangan pelit. Kau jawab ucap salam Assalamualaikum, aku jawab Assalamualaikum tu dah sampai hitungan juga. Macam tadilah tu. Orang jawab Ustaz salam Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dia dapat 10, awak dapat 30. Jangan perhitungan. Jadi pahalanya itu sesuai dengan kadar salam yang diucapkan. Aku biasakan banyak-banyak. Tapi kalau Assalamualaikum WW itu kan WW itu kata dia tu warahmatullahi wabarakatuh. WW itu dah dapat hitungan dah. Yang dapat Assalamualaikum. Itu pun kalau diucap. Kalau ditulis beda ada juga. Sama lah dengan kalau ada orang meninggal di WA tu di syanu bin syanu inna rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia syanu. Jawab Allahumma filahu warhamhu, copy paste. Itu kita kirim copy paste, mulut kita berbacaan Allahumma filahu warhamhu wa afihi wa anhu. Yang sampai ke mayatnya yang di mulut kita, bukan yang di HP. Yang di HP itu sampailah ke HP kawan, bukan sampai ke mayat. Itu tanda apa bela? Tanda bergaul bela. Ingat ya, jadi kirimkan WA-nya, kita baca Allahumma filahu warhamhu wa afihi wa anhu sampai yang mati. Doa itu. Tapi kalau sekadar di HP itulah, ya tidak ada sampai. Ya sampailah yang punya HP, nomor yang dihubungi. Allahumma filahu warhamhu wa afihi wa anhu. Kalau dia laki-laki. Kalau yang tinggal itu perempuan, Allah maghfirlaha warahmaha wa afiha wa anha. Kalau pula yang meninggal tu betina, masih juga Allah maghfirlahu warhamhu. Kena copy paste tadilah. Jadi nak main dengan HP itu ada ke ilmu juga, jangan nyasar. Sudah? Dua masalah yang dapat kita ambil pada malam hari ini. Yang ketiga, ucapan salam sebagai jalan untuk menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama muslim. Jadi kita bersalam itu adalah sebagai jalan, sebagai wasilah perantara untuk apa? Menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita sesama muslim. Jadi dengan kita mengucap salam, itu asal cinta kita dengan saudara kita muslim itu ada terus ikatan batinnya. Kenapa? Karena kita saling mendoa. Ya. Marilah kita bukan membudayakan, amalkan.
Ini bukan budaya, ini amalan. Mari kita amalkan ya. Sebarkan salam ini ke depannya. Pokoknya keluar kaki mulailah tu. Yang nak nunggu-nunggu pidato dan macam saya kan mula ngaji pun. Assalamualaikum. Udah tu sudahlah. Kedua semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah tu tak lagi salam. Nah, jangan. Tebarkan salam itu. Pahalanya tadi. Ya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kata Rasulullah, jangan kamu harap masuk surga selama kamu tidak beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Jangan ngarap-ngarap nak masuk surga kalau kita tak ada beriman. Artinya orang tak beriman itu tak bakal masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu. Jangan kamu mengaku sebagai orang beriman selama kamu tidak saling mencintai. Jadi kalau kamu tu memang merasa sebagai orang mukmin, ya saling mencintailah dalam hati. Jangan saling benci membenci. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Jadi Nabi nanya sahabat, ya, awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak aku ajari kamu sesuatu apabila kamu lakukan, rasa saling cinta kamu semakin kuat, semakin tertanam, semakin terbina. Apa kata Nabi melanjutkan? Afsus salam. Tebarkan salam. Siarkan salam di antara kamu. Jadi nebarkan salam itu adalah dalam rangka kita menanamkan rasa cinta, belas kasih di antara kita sesama kita, ya. Nah, kalau sudah rasa cinta saling mencintai antara sesama muslim, maka muncullah sifat watak saling tolong menolong. Berat sama dipikul, ringan sama jinjing. Kawan sakit kita merasa susah, kawan senang kita merasa senang. SMS, ya, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Itu dia dampaknya. Jangan dibalik. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu bukan itu. Jadi kalau orang saling sayang menyayang, cinta mencinta, itu SMS asli dia. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah, ya. Yang keempat, orang yang mendahului memberi salam itu dipandang oleh Allah sebagai seutama-utama manusia. Jadi orang yang mendahului salam, jangan orang yang mengucap salam kepada kita itu ketemu salam, itu dianggap, dinilai, dipandang oleh Allah sebagai orang yang paling utama. Seutama-utama manusia adalah orang yang mendahului mengucap salam. Jangan segan-segan, ya. Inna aulan nasi billah man bada'ahum bis salam. Orang yang memulai memberi salam adalah semulia-mulia manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Umamah Al-Bahili. Maka itu kita kejar, ya, sebarkan salam. Kita mulai terus. Nah, baik orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Kalau kita umroh, ya, kita masuk lift, duluan datang orang dari luar masuk lift kita, itu tidak ada yang kenal. Siapa orangnya? Masuk tu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia ada kenal, satu pun tidak ada yang kenal dalam. Kita orang Indonesia, dia orang Arab,
Karena ukhuwah Islamiyahnya tadi, dia tebar salam. Assalamualaikum. Dia pula nak nunggu hanya orang Indonesia, baru Assalamualaikum. Kok orang Arab muntilah. Sesama Islam. Akhul al-Muslim, akhul Muslim. Jadi ada kawan saya dulu waktu umroh kemarin, tu bangsa murid cerdas juga, terang hati. Jadi kami dalam lift, orang Arab masuk, Assalamualaikum. Kami jawab, Waalaikumsalam. Lagi lah keluar, ketemu lagi orang Arab lagi, Assalamualaikum. Jadi kawan saya tadi terang hati dia. Ketemu orang Arab pula, Assalamualaikum. Cocok ini, terang hati ini murid. Inilah murid yang paling terang hati, ngamalkan ilmu yang diajarkan orang. Assalamualaikum. Pokoknya orang Arab, orang Afrika, terserah ketemu, Assalamualaikum. Cocok. Ngamalkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Kita ngaji bab salam, malas juga nebar salam. Kirim WA salam, WW juga. Ya, mari kita ini ya, tebarkan salam. Mudah-mudahan ini saling mendoa. Mudah-mudahan kita satu, kita memenuhi hak sesama muslim. Kedua, kita saling mendoa satu sama lain. Ingatkan, renungkan apa makna yang terkandung dalam ucapan Assalamualaikum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencurahkan, melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan kepada kamu. Kita jawab juga demikian. Nah, jadi satu sama lain mendoakan, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan selamat, ya, dalam keadaan dapat barakah dari Allah dan selalu dirahmati, dilindungi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, hadirin yang berbahagia, saya kira untuk malam ini sampai di sini dulu, dan insya-Allah bagian yang ketiga malam Rabu yang akan datang, kalau ada doa halangan apa-apa kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan dari paparan sekali pertemuan, dua kali pertemuan, dan insya-Allah pertemuan yang ketiga bertambah wawasan kita tentang ajaran syariat menebarkan salam ini, ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.